Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah alladhi la nabiyya ba'da, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shrah lana sadrana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan juga ibu-ibu, para alim ulama, begitu juga dengan cerdik pandai hadirin wal hadarat jamaah salat fardu maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, tidak bosan-bosannya kita mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana hingga pada malam hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan, begitu juga dengan keimanan. Dengan keimanan itulah kita masih bisa melaksanakan sebuah kewajiban kita dalam rangka meningkatkan ubudiyah, begitu juga dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan di dalam kehidupan kita berkaitan dengan ibadah senantiasa diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beriringkan salam senantiasa kita hadiahkan ke junjungan kita, uswatun hasanah ataupun contoh di dalam kehidupan kita, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berlafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, assalamu alayka ya Rasulullah. Dan juga sebuah keistimewaan bagi kita setelah selesai menunaikan ibadah fardu maghrib, seraya masih bisa menyisihkan sedikit daripada waktu kita untuk duduk sejenak di majelis ini, seperti halnya yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang selalu melapangkan waktunya untuk mendatangi sebuah majelis ilmu, kata Nabi, maka kelak nanti pada hari kiamat Allah akan mempermudah langkahnya menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana biasa ya, kita pada kesempatan ini sembari menunggu masuknya waktu salat Isya membacakan untuk bisa menambah daripada keilmuan ataupun dapat kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang mana di dalam hadis ini dan juga sering kita sampaikan bahwasanya ada perbedaan hadis dengan khabar, begitu juga dengan athar. Kalau hadis itu bersumber kepada Nabi, sedangkan khabar itu baik ia bersumber dari Nabi ataupun orang lain, itu namanya khabar. Khabar itu kan berita, cerita. Ada berita ini yang berkaitan dengan kehidupan, berkaitan dengan ibadah, dan juga ada khabar itu yang berkaitan dengan hoax ataupun cerita-cerita belaka, hanya sebatas senda gurau ataupun yang berkaitan dengan peralihan-peralihan isu yang terjadi ketika itu. Ini kalau kita lihat pada sekarang Pak, banyak berita-berita di media-media yang mana ya kredibilitasnya itu perlu dipertanyakan, asli ataupun tidak. Karena makin canggihnya zaman, kita juga harusnya makin cerdas di dalam ya menyikapi ya perkembangan zaman gitu. Ada berita, jangan langsung dikaitkan berita itu langsung kita simpulkan di dalam kehidupan kita. Bisa jadi ada pembanding dibandingkan daripada informasi itu. Maka jelas kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuat sebuah ayat di dalam Al-Qur'an, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu.
Apabila ada seseorang, kata Allah difirmankan di dalam Al-Quran, yang membawa sebuah berita, yang mana berita itu yang menelusuri ataupun memberitakannya itu adalah media yang fasik, maka minta penjelasan kepada berita asal. Kan ada media itu yang sukanya tipu-tipu, dan ada media itu yang sukanya menceritakan sesuatu yang kenyataan. Ini makin lama bentar lagi datang susunya, ini baru teh. Tapi Bapak Ibu jamaah salat fardu maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu perbedaan dengan khabar. Sedangkan asar, ini perbedaan asar dengan hadis. Hadis itu bersumber dari Nabi, sedangkan asar itu bersumber dari kalangan para sahabat dan juga tabi'in. Maka ada yang dinamakan dengan asar Abu Bakar, ada yang dinamakan dengan asar daripada Umar, asar Utsman. Salah satu contoh kecil asar daripada Utsman bin Affan, yang mana beliau itu berijtihad mengumpulkan para ulama-ulama yang ada di Baghdad, yang ada di Syam, yang ada di Irak, dan juga yang ada di Mesir, dikumpulkan di Madinah untuk menyimpulkan sebuah hukum bahwasanya pelaksanaan solat Jumat itu azannya 2 kali. Itu asar namanya. Berarti sunnahnya yang dilakukan oleh Utsman bin Affan di dalam kehidupannya. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin. Kalian harus mengamalkan sunnahku, kata Nabi, dan juga sunnah-sunnah khulafa'ur rasyidin, khalifah yang 4. Ya, bukan masuk yang kelima, tapi sampai yang 4 saja. Siapa yang keempat itu? Adalah Ali bin Abu Thalib. Sedangkan khalifah yang kelima itu terjadi pertikaian atas kabilah Ali dengan kabilah Muawiyah ibnu Abu Sufyan. Berarti yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dinamakan dengan asar itu hanya sebatas daripada Ali bin Abu Thalib. Berarti yang dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin itu juga disunnahkan kita lakukan di dalam kehidupan kita. Dan ini juga sering kita sampaikan, jangan sampai jadi polemik di tengah-tengah masyarakat, yang mana perbedaan pemahaman antara azan 1 kali atau azan 2 kali. Ini juga sudah dilakukan ijtihad ataupun asar oleh Utsman bin Affan. Tidak mungkin kita mengkafirkan daripada Utsman ataupun yang lainnya. Ini sesuatu yang sangat-sangat dahsyat sekali, seperti halnya pemahaman daripada orang-orang Syiah. Orang Syiah itu apa kata mereka? Yang seharusnya pantas mendapatkan kekhalifahan itu setelah Nabi meninggal dunia adalah Ali. Maka direbut oleh Abu Bakar, kata mereka. Terjadi perebutan tahta, sehingga orang-orang Syiah itu terkhusus Syiah Rafidah itu memberikan statement bahwasanya Abu Bakar itu dikafirkan oleh mereka. Ini salah satu bentuk kesesatan daripada Syiah. Siapa itu Syiah? Syiah itu sebuah faham yang dianut oleh orang-orang Iran. Mayoritas di Iran itu bermazhab ataupun berhaluan Syiah. Apakah ada di Indonesia Syiah? Ada. Di Tanjung Pinang apakah ada? Wallahu alam, apakah ada atau tidak. Ya, yang paling kuat mengatakan mungkin bahagian. Dan Syiah itu bermacam ragam, Pak. Ada namanya Syiah Rafidah, ada namanya Syiah Isna Asar, ada namanya Syiah Zaidiyah. Kalau Syiah Zaidiyah itu hampir sama pemahamannya dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu Syiah Zaidiyah. Hanya sedikit saja perbedaannya. Tapi kalau Syiah Rafidah itu sudah jelas-jelas sesat itu. Ya, seperti halnya yang telah disampaikan oleh para ulama-ulama kita, karena kesesatan mereka yang pertama mengkafirkan daripada Abu Bakar, mengkafirkan Umar, mengkafirkan Utsman bin Affan. Kemudian yang kedua, menghalalkan yang namanya nikah kontrak. Apa itu nikah kontrak? Nikah mut'ah. Ini kalau di daerah Jawa ini sudah ada nih, Pak, terkhusus di Jawa Barat, Bogor. Tapi identiknya kita tidak ceritakan di mana tempatnya. Ya, di daerah Bogor itu sudah banyak yang nikah kontrak. Nikah kontrak itu kan sesuatu yang diharamkan di dalam agama Islam. Yang dirugikan siapa? Yang dirugikan pihak perempuan, Bu. Pihak
perempuan yang dirugikan, dikontrak 2 hari, setelah itu lepas, barulah dikontrak lagi dengan orang yang berbeda. Itu kan secara tidak langsung penghalalan perzinahan secara tidak langsung. Nah, ini yang berkaitan dengan nikah mut'ah. Banyak kalau kita lihat di media-media Pak, pada saat ini penghalalan secara terstruktur, dia menghalalkan sesuatu yang diharamkan di dalam Islam. Ini salah satu contoh yang ramai belakangan ini Pak, ini belum masuk ke dalam hadis ini. Yang kita lihat pada saat ini yang ramai tentang undang-undang terbaru, undang-undang pasal 30 dan 31. Ya, tentang apa namanya, kalau alasannya itu kan pelecehan seksual terjadi di perkampusan. Saya agak sedikit tersinggung ya, karena mungkin dunia kampus juga kan seperti itu. Kenapa? Karena ada kehalalan di dalam undang-undang itu, bahwasanya apabila alat tarodin itu kan kalau istilah jual beli sama-sama ridha, ya tidak masalah kata dia. Berarti kan secara tidak langsung ada penghalalan itu, penghalalan seperti itu. Maka kalau kita lihat di media-media, ada orang yang berkomentar, kalau seandainya seorang dosen mendatangi mahasiswanya, mungkin mohon maaf melakukan sesuatu yang senonoh, yang tidak terkait, yang bertolak belakang dengan aturan agama, ternyata pihak yang kedua itu menerima, berarti tidak ada masalah. Ini kan dahsyat betul ya. Nah, secara tidak langsung kan menghalalkan hal yang seperti itu. Nah, ini perlu daripada pemimpin-pemimpin kita yang memang duduk di tempat strategis untuk memberikan komentar penolakan terhadap itu. Itulah namanya dakwah. Nah, kalau kita memang yang di bawah ini, kalau ibarat catur kan pion-pionnya itu kan tidak terlalu bersuara Pak. Pion itu kan terkadang hilang, terkadang tidak. Tapi kan kalau posisi yang paling belakang ini kan alat-alat semua, menteri-menteri semua, legislatif semua. Nah, suarakan itu berkaitan dengan penolakan hal yang berkaitan dengan penghalalan zina itu sendiri. Ini berkaitan dengan khabar tadi. Begitu juga dengan athar. Tapi Bapak Ibu jemaah salat fardhu maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada di antara sahabat ini yang bernama Anas bin Malik. Ya, ini sudah pernah kita ceritakan tentang kepribadian, kemudian kisah yang berkaitan daripada kehidupan Anas bin Malik ini, dan banyak sekali hadis yang diceritakan oleh Anas bin Malik, yang mana Anas bin Malik ini menginfakkan tenaganya untuk melayani daripada Nabi. Ini luar biasa, menginfakkan tenaganya berkaitan dengan ibadah. Maka kalau memang ada di antara yang menginfakkan tenaganya untuk kebutuhan umat dan yang lain, ini luar biasa ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis ini diceritakan oleh salah seorang sahabat bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhuma. Kenapa disebut radhiyallahu anhuma? Karena 2 orang ya. Yang pertama Anas, yang kedua Malik, berarti ayah dengan anak. Nah, maka musanna dia. Mudah-mudahan Allah meridhoi daripada keduanya. Radhiyallahu anhuma. Maka apa kata Anas bin Malik? Kunna julusan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika kami duduk bersama dengan Nabi. Berarti kan domirnya nahnu, berarti banyak. Bukan hanya Anas bin Malik saja, begitu juga dengan sahabat-sahabat yang lain di situ. Ada Abu Bakar, ada Umar, dan juga Khulafaur Rasyidin, ada Abbas, kemudian para sahabat yang lain juga hadir. Karena disampaikan oleh Anas, kami ketika itu duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak mendengarkan tausiah yang hendak disampaikan beliau kepada kami. Maka tatkala terjadi hal yang seperti itu, yutla'u alaikumul ana rajulun min ahlil jannah. Itu argumen daripada Rasulullah disampaikan kepada sahabat yang hadir ketika itu. Ini kan sudah hadir semua nih para sahabat. Kemudian ternyata Nabi mengeluarkan perkataan yang agak sedikit aneh. Ya, tidak berkaitan dengan hal-hal yang seperti biasa. Yutlu alaikumul ana rajulun min ahlil jannah wa huwa min ansar. Ya, sebentar lagi akan datang seseorang, kata kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diceritakan oleh Anas tadi, datang seseorang yang mana beliau itu telah dikhabarkan ataupun disampaikan oleh Jibril kepadaku bahwasanya si fulan itu sebagai penghuni syurga. Ini luar biasa ini Pak.
Nah, sudah dinobatkan sebagai penghuni surga. Atau kita belum ada yang bisa menjamin kita, Pak, apakah ibadah kita diterima Allah ataupun tidak, belum ada. Ini Nabi yang menyampaikan, ya, menyampaikan kepada para sahabat yang hadir ketika itu, yang mana sahabat yang hendak diceritakan itu belum datang ke majelis itu, belum bergabung di masjid itu. Maka itu salah satu bukti menghalalkan kita menceritakan orang lain yang berkaitan dengan kebaikannya. Ini dihalalkan itu. Kita ceritakan siapa yang hendak kita ceritakan, tapi berkaitan dengan kebaikan. Jangan bercerita dengan keburukan. Ini masalah. Kalau kita bercerita dengan keburukan-keburukan yang ada di dalam kepribadiannya, itu yang dinamakan dengan ghibah. Tapi kalau bercerita tentang kebaikan-kebaikan yang ada di dalam kepribadian sahabat kita, saudara kita, itu sangat dianjurkan agar orang lain termotivasi melakukan ibadah yang sama. Seperti hanya yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menceritakan kebaikan, bukan menceritakan keburukan. Berarti ghibah itu tidak dibenarkan di dalam agama Islam terkecuali beberapa hal ataupun ketentuan, Pak. Yang pertama, dengan tujuan agar orang lain tidak terjerumus dengan maksiat yang sama, maka boleh kita ceritakan aib si fulan itu. Dalam artian yang berkaitan dengan baik ya mungkin materi, berkaitan dengan hutang piutang, boleh kita ceritakan si fulan itu kalau dikasih pinjaman itu sangat sulit untuk membayar hutangnya. Apakah boleh kita ceritakan orang lain? Boleh, agar tidak terlalu banyak korban yang selanjutnya. Kan seperti itu. Terkadang kan setiap gang punya hutang, setiap gang punya hutang, setiap gang punya hutang. Masalah hutang piutang itu kalau tidak dalam kondisi terpaksa, Bapak Ibu jangan berhutang. Kalau memang sudah dalam kondisi genting seperti itu, baru boleh berhutang. Ini kehidupannya sudah nyaman, tapi pengen hidup lebih daripada itu sehingga dia berhutang. Ini masalah. Ya, dia sudah punya rumah ala kadarnya, tapi pengen berhutang untuk membeli rumah yang lebih besar daripada itu. Nah, ini masalah. Jangan sampai kita memudahkan diri untuk meluangkan ataupun melakukan yang berkaitan dengan hutang piutang itu, berat. Yang kedua, ada yang punya kebijakan yang mana kebijakannya itu tidak sesuai dengan tuntunan agama Islam, boleh kita ceritakan. Ya, salah satu contoh, mungkin ada salah satu di antara menteri kita pada saat ini yang buat kebijakan tidak sesuai, boleh kita ceritakan. Untuk apa? Ya, untuk menghindari hal yang seperti itu terjadi. Intinya yang berkaitan dengan pimpinan, kebijakan yang ia buat boleh kita ceritakan apabila itu keliru. Tapi kalau berkaitan dengan kepribadiannya itu tidak boleh, itu namanya ghibah. Ini si pemimpin kita ini orangnya sekian, apa namanya, kurus betul, ya paling timbangannya 20 kilo. Nah, kalau jalan seperti ini, ini ghibah namanya, tidak boleh. Karena berkaitan dengan kepribadian seseorang. Tapi kalau berkaitan dengan kebijakan yang ia buat, boleh itu. Bahkan sangat dianjurkan untuk memahamkan kepada orang lain bahwasanya itu adalah sesuatu yang salah. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yudla'u 'alaikumul ana rajulun huwa min ahlil jannah wa huwa min ansar. Sebentar lagi akan datang satu kabilah yang mana beliau itu adalah laki-laki dari Ansar, dan sudah disampaikan oleh Jibril kepadaku, kata Rasulullah, bahwasanya beliau itu sebagai penghuni surga. Ini senangnya luar biasa, Pak. Kalau sudah ada yang memberikan jaminan, yang mana jaminan itu terpercaya. Jangankan berkaitan dengan surga neraka, berkaitan dengan kehidupan dunia saja. Ada yang memberikan, ketemu dengan Ustadz Ali ini contoh, Ustadz Ali, ini ada kelebihan tiket saya nak berangkat umroh 2 orang. Itu senangnya luar biasa. Mudah-mudahan tercapai itu. Ya, nanti akan saya ongkosin itu Ustadz Ali dari Jeddah ke Mekah. Kalau dari sini ke Jeddah ongkos sendiri. Kalau dari Jeddah ke Mekah itu Pak kurang lebih 7 dolar atau 7 real, berarti kurang lebih 25.000 lah. Berarti kalau dari Indonesia ke Jeddah cari sendiri ya. Nah, seperti itu. Tapi Bapak Ibu jamaah salat fardu maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak lama kemudian muncullah sosok seseorang yang mana beliau itu sangat-sangat sederhana dan juga bersahaja. Sederhana tapi bersahaja, tidak ada tanda-tanda keistimewaan, Pak. Tidak ada tanda-tanda keistimewaan. Tidak serbannya 2. Kalau serbannya 2 kan istimewa, luar biasa kiai. Saya masih 1.
Kalau 2 serbanya kan sudah luar biasa. Tidak ada tanda-tanda keistimewaan. Bajunya kusam, rambutnya acak-acakan, tapi masih terlihat bekas daripada air wuduknya di sela-sela jenggotnya. Ini sebuah keistimewaan. Berarti sahabat yang diceritakan oleh Nabi itu punya jenggot dia. Bukan berarti kita menyalahi bahagian daripada kita tidak membahas terlalu mendetail masalah jenggot ya. Tidak, ini agak sedikit sensitif ya. Tapi kan hanya sebatas kesimpulan daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Yang mana sahabat ini masih terlihat betul bekas daripada air wuduknya. Perhatikan secara tidak langsung sahabat ini setelah berwudu cukup menipiskan daripada bekas wudunya, kemudian masuk ke masjid. Tidak menggunakan handuk, tidak menggunakan kain lap dan yang lainnya. Maka mayoritas ulama berpaham, Bapak Ibu, yang mana seseorang itu ketika berwudu tidak dianjurkan membersihkan ataupun mengeringkannya dengan kain lap ataupun yang lain. Tapi kalau memang tetap dikeringkan seperti itu nggak ada masalah. Ya, tidak ada kaitannya dosa dengan pahala, tidak. Tapi tidak dianjurkan. Ya, seperti itu. Karena salah satu contoh sahabat ini. Ketika sahabat ini masuk, otomatis yang hadir menoleh ke dia. Inikah yang dimaksudkan oleh Nabi? Wajar kita heran kan kita. Ya, kita sudah lama di sini, ternyata Pak Sigit masuk tadi kan, ini sesuatu yang istimewa. Apakah mungkin dikarenakan keterlambatannya masuk ke majelis itu ataupun tidak? Sahabat itu tidak tahu bahwasanya beliau itu telah diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam majelis itu. Zata yaumin falyuqarriru ala thalathati marrat yutla'u alaikumul ana rajulun min ansarin huwa min ahlil jannah. Nabi mengulang-ulanginya Pak 3 kali. Sesuatu yang diulangi oleh Nabi ketika disampaikan kepada para sahabatnya itu kalau tidak penting berarti sesuatu yang harus ditinggalkan. Nah, kalau kita perhatikan betul di dalam hadis itu Nabi mengulangi perkataan yang 3 kali, berarti keistimewaannya luar biasa. Salah satu contoh ketika ada seorang pemuda yang mengatakan mengadu kepada Rasulullah SAW, mana yang lebih diutamakan ya Rasulullah, ibuku atau bapakku? Maka apa kata Rasulullah? Ummuka, summa ummuka, summa ummuka. Berarti 3 kali diulang-ulang. Ini sesuatu yang derajatnya jauh di atas seorang ayah, yaitu ibu itu. Begitu juga dengan hal yang lain, ketika diulang oleh Nabi berarti sesuatu yang amat sangat penting. Begitu juga dengan informasi yang disampaikan oleh pengurus masjid, ketika disampaikan sekali berarti hal yang biasa, 2 kali agak sedikit penting, tapi ketika diulang 3 kali berarti informasi itu sangat-sangat penting. Mungkin berkaitan dengan musibah ataupun undangan yang lain. Nah, kalau ada orang yang meninggal dunia, mungkin kalau 1 kali masih termiang-miang tuh. Ini siapa kira-kira? Jadi terlintas saja namanya, takutnya salah orang. Nah, salah orang dia, maka diulang kembali. Sampaikan BIN-nya dan alamatnya lengkap, jangan alamat palsu. Nah, sehingga nanti bisa keliru itu alamatnya seperti apa. Maka Nabi juga mengulangi, yutlu alaikumul ana rajulun min ansarini huwa min ahlil jannah. Di hari yang berbeda, Pak. Hari ini Nabi menyampaikan sekali. Besok Nabi menyampaikan sekali lagi. Besoknya lagi diulang lagi oleh Rasulullah menyampaikan 3 kali. Nah, sebuah pertanyaan bagi kita, kenapa Nabi mengulangi 3 kali? Karena masih ada di antara sahabat-sahabat yang hadir ketika itu tidak menerima ataupun belum menerima. Tidak mungkin orang ini yang dimaksudkan oleh Nabi. Apa sebab? Orangnya biasa, tidak terlalu menonjol di tengah-tengah masyarakat. Kalau ada yang menonjol di tengah-tengah masyarakat, ada keistimewaan, kan hal yang wajar itu. Ini orang tidak terlalu banyak yang kenal dengan sahabat ini, tahu-tahu diceritakan oleh Nabi si fulan itu sebagai penghuni surga. Wajar bertanya-tanya sahabat yang hadir ketika itu. Kalau seandainya Nabi menyampaikan Abu Bakar itu adalah sebagai penghuni surga, para sahabat maklum. Karena perjuangan-perjuangan daripada beliau itu luar biasa, sehingga dinamakan dengan As-Siddiq, membenarkan apa yang dilakukan oleh Nabi ketika pulang dari Isra wal Mi'raj, maka dinamakan dengan As-Siddiq. Apa kata Abu Bakar? Apapun yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku yang pertama sekali membenarkan itu, kata Abu Bakar. Ini keistimewaan daripada beliau. Maka seandainya Nabi di majelis itu, ya majelis itu yang diceritakan di dalam hadis itu oleh Anas bin Malik adalah Abu Bakar tertuju kepada Abu Bakar, maka tidak ada sesuatu yang aneh. Tapi kan anehnya ini orang terlambat dia, dan juga tidak terlalu banyak yang kenal.
dan orangnya tidak terlalu menonjol, biasa-biasa saja dia. Tapi kenapa beliau itu diceritakan oleh Nabi sebagai penghuni syurga? Ini luar biasa ini Bapak Ibu. Maka setelah selesai faqada hajah, setelah selesai sholat, salah seorang di antara sahabat itu bernama Abdullah bin Amr bin As berinisiatif untuk mencari tahu ibadah apa yang disembunyikan oleh laki-laki dari Ansar ini. Maka ia buntuti dari belakang, di mana laki-laki dari Ansar ini berdomisili. Setelah ia tahu rumahnya di mana, maka apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Amr bin As, beliau itu untuk minta izin bertamu di dalam rumah daripada laki-laki dari Ansar ini. Wahai sahabatku, sesungguhnya aku ada masalah dengan orang tuaku, dan aku sudah bersumpah tidak akan tidur di rumah orang tuaku selama 3 hari 3 malam. Berarti ada yang menyimpulkan ulama-ulama hadis bahwasanya Abdullah ketika itu masih kondisi lajang dia, karena tidur dengan orang tuanya. 3 hari 3 malam tidak akan tidur di rumah orang tuaku. Bolehkah aku bertamu di rumahmu selama 3 hari ini? Kata Abdullah. Maka apa kata laki-laki dari Ansar itu? Silakan. Apa yang saya nikmati itu yang kamu nikmati, berupa makanan dan yang lainnya. Padahal kan motivasi daripada Abdullah bin Amr bin As ini untuk mencari tahu ibadah yang disembunyikan oleh laki-laki dari Ansar, tidak lain dan tidak bukan itu. Malam pertama apa kata Abdullah? Fastaqaistu minan naumi wa aqumul laila. Aku terbangun di malam hari kemudian aku salat tahajud. Aku melihat ke sebelah sahabatku ini, laki-laki dari Ansar ini, ternyata masih nyenyak di dalam tidurnya. Ini orang istimewanya di mana? Kan seperti itu. Itu wajar muncul, manusiawi itu, fitrah manusia. Saya sholat tahajud, kemudian si fulan ini tak kunjung terbangun dia. Keistimewaannya letaknya di mana? Karena diceritakan di dalam riwayat yang lain ini Bapak Ibu, pekerjaan daripada sahabat ini tukang sol sepatu dia. Tukang sol sepatu. Maka tukang sol sepatu itu mulia. Segala sesuatu pekerjaan yang dilakukan dengan menggunakan tangannya itu adalah pekerjaan mulia. Apakah dia sol sepatu, apakah dia desainer ataupun yang lainnya, itu sesuatu yang mulia dan halal. Yang jelas yang mendesain sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain itu. Tapi kalau mendesain seseorang yang mungkin buka aurat, ini berdosa. Ikut dosanya kepada orang yang mungkin pencipta pertama itu sendiri. Maka mendesain sesuatu yang baik, kemudian ketika ada orang yang terinspirasi dengan itu, sampai pahalanya kepada orang yang bersangkutan. Kemudian di riwayat yang lain mungkin beliau ini diceritakan oleh sahabat yang lain ataupun ulama yang lain, pekerjaannya tukang mengumpulkan bekas daripada pelepah kurma yang sudah masak, ia ikat setelah minta izin kepada orang yang bersangkutan, kemudian ia jual. Ini pekerjaannya untuk menafkahi daripada saudaranya, menafkahi daripada keluarganya. Malam pertama, malam kedua dan malam ketiga kata Abdullah, aku tidak mendapati sesuatu yang istimewa. Hampir saja hati ini menyimpulkan yang mana kesimpulan itu meremehkan daripada apa yang dilakukan oleh saudaraku itu. Seandainya dikarenakan bukan Nabi yang menyampaikan beberapa hari yang lalu, ngapain saya berkunjung ke rumahnya? Itu yang bergejolak di hati daripada Abdullah tadi itu. Hampir saja ia mengucapkan daripada argumentasi yang berkaitan dengan ibadah yang dilakukan oleh laki-laki dari Ansar ini. Setelah ia bertemu sudah habis 3 hari, karena jatah bertamu itu 3 hari Pak. Kalau keempat harinya tidak tamu lagi itu, berarti orang rumah. Kalau sudah jadi dianggap sebagai orang rumah, ya maklum saja, cuci piring sendiri, masak sendiri, yang namanya dianggap saja orang rumah. Nah kalau kita menyampaikan seperti itu kepada orang lain agak sedikit sensitif itu Pak. Ketika ada orang yang bertamu, tidak usah malu-malu, anggap saja rumah sendiri. Nah kalau rumah sendiri berarti masak sendiri, seperti itu, tidak dilayani. Apa kata Abdullah? Wahai saudaraku, sesungguhnya aku tidak ada masalah dengan keluargaku, tapi aku penasaran. Aku penasaran dengan apa yang telah disampaikan oleh Nabi beberapa hari yang lalu. Akan datang seseorang yang mana beliau itu sudah dinobatkan sebagai penghuni syurga, dijamin oleh Allah dan Rasulnya. Ternyata kami menoleh ke sebelah pintu, tak tunjung lama engkau yang masuk.
Kami menunggu setelah itu mungkin ada orang yang lebih istimewa daripada laki-laki Ansar ini. Tak datang lagi. Ternyata beliau itu orang yang terakhir bergabung di majelis itu. Hari pertama, hari kedua, hari yang ketiga, kami perhatikan kamu yang nongol, kamu yang muncul, kata Abdullah. Maka sebenarnya apa yang kamu rahasiakan, wahai sahabatku, yang membuat engkau istimewa di hadapan Allah dan Rasulnya? Ini yang diceritakan, yang ditanyakan oleh Abdullah. Sampai-sampai sudah dicatat, ya, di booking seseorang itu masuk ke dalam surga. Kalau sudah ada catatan masuk ke dalam surga, tinggal menunggu waktunya, Pak. Begitu juga dengan antrian haji. Dan kalau sudah tercatat antrian haji, tinggal menunggu waktunya, walaupun agak sedikit lama. Seperti itu. Kita doakan mudah-mudahan dipermudah segala urusan daripada negara kita, sehingga ada yang berniat untuk haji dipercepat, seperti itu. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka apa kata laki-laki dari Ansar ini? Wahai sahabatku, aku tidak memiliki keistimewaan. Kamu perhatikan sendiri, terkadang satu malam itu aku letih betul, sehingga tidak sanggup untuk bangun dari tidurku, terlalu capek. Tapi menjelang masuknya waktu subuh, itu yang setiap hari aku lakukan. Terpuaskan jawabannya. Ini kan aku lakukan juga seperti itu. Kenapa tidak namaku disebut oleh Rasulullah? Ketika itu kata Abdullah di dalam hatinya, mungkin ada ibadah yang kamu wiridkan. Wirid itu kan Pak, sesuatu yang selalu dibacakan, berkesinambungan. Wirid itu kan berkesinambungan. Malam ini dilakukan, malam besok juga dilakukan. Itu namanya wirid. Nah, kalau malam ini dilakukan, besok tidak, kemudian melakukan lagi, besok lagi tidak, itu namanya tidak wirid itu. Maka dinamakan wirid ibu-ibu karena setiap pekan ada. Nah, kalau dia vakum, tidak dinamakan wirid lagi. Seperti itu. Mulai lagi dari awal. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka apa kata laki-laki dari Ansar ini? Wahai sahabatku, sebelum kupejamkan mata ini menjelang masuknya hari esok, aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala hatiku dari sifat gis dan juga sifat hasad. Apa itu hasad? Hasad itu dengki. Dengki melihat orang senang, ya, senang melihat orang susah. Ini semester. Ketika tetangga kita beli kulkas, dia yang kepanasan, padahal kulkas itu dingin, ya. Tetangganya beli mobil, muncul sebuah, ini orang pekerjaannya biasa, itu pasti hasil korupsi itu. Itu kan penyakit hasad itu. Penyakit hasad tidak terlalu penting Bapak Ibu. Apa yang dimiliki oleh tetangga kita itu adalah bahagian daripada rezeki mereka. Emang gua pikirin itu aja di dalam hati kita. Apa yang ia keperoleh berarti itu adalah rezekinya. Mudah-mudahan rezeki yang halal seperti itu. Berarti Allah belum memberikan kepada kita dengan rezeki yang sama. Yang mana rezeki itu tidak akan ada penekanan di situ, tidak akan tertukar. Sama halnya dengan jodoh, tidak akan tertukar. Jangan pula sekarang sudah berlalu dengan ibu di rumah 20 tahun, baru muncul dalam hatinya mungkin bukan ibu ini jodohku, padahal udah 20 tahun. Bilang saja kalau mau, bahagia. Ini masalah besar kalau memang ada kondisi seperti itu. Jangan sampai ada hal-hal yang mengakibatkan kekecewaan orang rumah ataupun keluarga dikarenakan ucapan kita. Tidak boleh. Maka rezeki itu tidak akan tertukar, Pak. Apa yang sudah disurati, ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan tertukar sedikit pun. Maka apa kata Hasan Al-Basri, salah satu yang membuat aku khusyuk di dalam sholat, dan aku yakin apa yang telah ditentukan oleh Allah untukku di dalam rezeki itu tidak akan diambil oleh orang lain. Tidak akan diambil oleh orang lain. Begitu juga dengan kalau memang kepribadian kita, Pak, usaha kita hanya berdagang, mungkin ada ibu yang jualan, kebetulan jualannya sama dengan ke samping, ternyata orang yang lebih banyak konsumnya ke samping. Jangan muncul hasad itu. Jangan terpikir oleh kita ini mungkin ada jampi-jampinya di tetangga sebelah. Seperti itu. Ini kan sesuatu yang aneh. Nah, kita bersihkan hati kita. Apa yang telah ditentukan, ditakari oleh Allah bahagianku, maka itu adalah untukku. Itu harus prinsip kita di dalam kehidupan.
maka nyaman dalam kehidupan itu, Pak. Kita nyaman dalam hidup itu. Jangan sampai kita sudah diberikan rezeki berupa mungkin kendaraan, ketika di jalan raya nampak mobil yang lebih mahal lagi. Ini kayaknya korupsi nih yang samping ini. Padahal kita tidak tahu usahanya seperti apa. Ini benih-benih daripada hasad. Nah, ini sangat mudah untuk kita ucapkan, tapi sulit sekali untuk dibersihkan hati ini. Nah, terkadang ada hal yang baru, seperti ini namanya hasad. Kemudian yang kedua, ghassan. Ghassan itu kan sesuatu yang berkaitan dengan penipuan. Jangan sampai di dalam kebijakan kita, di dalam perilaku kita, kehidupan kita cenderung menipu orang lain. Terkhusus bagi yang jualan, Bu. Bahaya ini. Bahaya. Ada khusus ayat di dalam Al-Quran, wailul lil mutaffifin. Bukan hanya masalah timbangan saja, tapi include di dalam masalah penipuan. Apa kata dia? Dia jualan mangga. Yang dibariskan di depannya itu mangga yang masih segar-segar, yang di belakang sudah keriput. Ketika kita berhenti beli mangga 1 kilo, yang ia ambil mana? Di depan atau di belakang? Ini pengalaman. Yang diambil di belakang. Itu kan sesuatu yang berkaitan dengan penipuan. Ini kan yang kita tidak sadari, Pak. Yang kita tidak sadari itu. Kalau memang hendak seperti itu, berdagang berbentuk barang, ada kualitasnya, kualitas pro, ada kualitasnya, kualitas yang tidak terlalu bagus. Contoh mungkin mangga yang sudah mulai keriput buat 1 karton, yang masih seger buat 1 karton, buat harganya. Ini harganya 40.000, ini 35.000. Sehingga kan ada orang yang pengen mencari yang mangga yang sudah mulai terlalu matang untuk dijus, bisa dia mengkisarkan daripada uangnya. Nah, itu baru sesuatu yang berkah di dalam berjualan. Pisahkan mana yang bagus, mana yang tidak bagus. Begitu juga dengan jualan ikan dan yang lain. Kalau sudah hampir pecah perutnya, pisahkan itu. Ini harganya sekian, yang masih bagus harganya sekian. Kalau seandainya digabung, ya kemudian diambil ketika mungkin disuruh. Kalau kita lihat di YouTube memang ada sesuatu yang aneh juga, Pak. Sudah dipilih oleh dia jeruk itu yang bagus-bagus, setelah ditimbang ternyata sudah disediakan penjualnya kantong samping itu. Nah, setelah berangkat dikasih yang sudah dipilih oleh dia. Itu namanya penipuan. Mulai hal yang paling kecil sampai hal yang paling besar. Nah, yang paling kecil yaitu berdagang. Itu namanya ghis. Dan yang ketiga ditambahkan oleh para ulama kita, membersihkan hatinya dari segi kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh saudaranya. Mungkin ada teman-teman kita yang salah sikap, bertutur kata yang mungkin tidak sesuai dengan tempatnya, kemudian menyinggung perasaan daripada orang lain, maka bersihkan itu. Ya jangan sampai jangan sampai terinfeksi hati kita dikarenakan kebencian itu sudah terlalu lama. Penyakit itu sudah terlalu lama. Makin lama ditahan daripada penyakit hati itu, ya menggerutu kepada orang lain, dia makin membengkak. Itulah yang disukai oleh iblis. Maka apa kata laki-laki dari, aku bersihkan penyakit yang seperti itu. Hasad, ghis, kemudian bentuk kesalahan daripada orang lain. Saling memaafkan, yang mana mereka itu satu akidah. Anjurkan itu berjabat tangan ketika memungkinkan. Tapi kalau kondisinya tidak memungkinkan, tak payah jabat tangan, cukup hati dengan hati saja. Takutnya nanti ketika berjabat tangan ini penyebaran penyebaran hal-hal yang berkaitan daripada wabah dan yang lain. Ini kan tidak yang kita inginkan itu. Padahal kan berjabat tangan itu sesuatu yang mulia, Pak. Ma min muslimin yatasafahani, barang siapa di antara 2 muslim, kata Rasulullah, yang mana mereka satu sama lain berjabat tangan, maka ketika itu Allah menggugurkan daripada dosa-dosa mereka sampai ujung daripada jari-jarinya terpisah. Seperti itu. Ini manfaat daripada bersalaman. Tapi Bapak Ibu jamaah salat fardu maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kesimpulan semua daripada hadis yang kita bacakan tadi, kita sangat dianjurkan untuk saling bermaaf-maafan. Maka di sini kami menyampaikan kepada para jamaah sekalian dan juga para guru-guru kami, para orang tua kami, para jamaah Masjid As-Sakinah, mungkin selama ini ada beberapa argumen ataupun mungkin statement yang kita sampaikan
yang berkaitan daripada ketersinggungan perasaan daripada Bapak Ibu, mohon maaf ya, yang sebesar-besarnya, baik ya pertemuan yang kemarin ataupun yang sebelumnya, yang berkaitan dengan gelang, yang berkaitan dengan cincin, yang berkaitan dengan yang lain. Yang jelas tujuan kita adalah untuk kebaikan, yang mana itu bersumber daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita bisa saling membersihkan hati sehingga berkumpulnya kita sini nanti di hari kiamat Allah mengumpulkan kita di dalam surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Karena insyaallah mohon doanya kepada jamaah dan juga para orang tua kami. Insyaallah pada hari Selasa kita akan nyebrang jasadnya saja sih sebenarnya yang kedua. Kalau hatinya itu tetap di samping rumah Pak Ali. Itu Masjid As-Sakinah, bukan di rumahnya. Masjid As-Sakinah seperti itu. Mungkin ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan. Silakan Bapak Ibu. Iya silakan Pak Buya. Itu Abdullah anak tadi yang kesumpahan itu dia kata malaikat itu. Baik. Ini berkaitan dengan Abdullah bin Amru bin As. Ya seperti itu. Saya bersumpah tidak akan tidur di rumah orang tuaku. Kan dia bersumpah tuh. Memang dia tidak tidur. Seandainya Abdullah ini tidur di rumahnya baru melanggar sumpah. Ada yang keliru di dalam ucapan daripada Abdullah itu tidak ada. Tapi kecuali saya demi Allah tidak akan tidur di rumah orang tuaku selama 3 hari 3 malam. Baru 2 malam tidak mendapatkan keistimewaan di rumah daripada laki-laki Ansor, kemudian dia balik ke rumahnya. Berarti sudah melanggar sumpah. Nah, melanggar sumpah itu ada kafarah namanya. Kafarah untuk membersihkan dan juga antisipasi daripada orang yang melanggar sumpah. Kafarah itu kan tebusan. Tebusan dikarenakan sudah melanggar daripada sumpahnya. Pak Buya. Silakan. Doa untuk orang tua dengan doa untuk kedua orang tua sama. Doa kedua orang tua dengan doa kedua mertua. Ini kayaknya ada motivasi untuk mertua baru. Tidak ada, mudah-mudahan tidak ada. Seperti itu. Ini ada perkataan ulama kita ini Bapak Ibu. Sebelum menikah kita punya orang tua 2. Ketika sudah menikah kita punya orang tua 4. Berarti di dalam keluarga itu tidak dibedakan mana mertua dan juga mana orang tua. Ini yang harus kita pahami, jangan dibeda-bedakan itu. Ini kalau mertua ketika ngasih duit cuma 500.000, pas orang tuanya 2 juta. Kemudian perkara yang mungkin memberikan hadiah. Ini kalau sudah menikah itu dua-duanya dimisalkan sebagai orang tua kita. Maka di dalam pernikahan 2 ditambah 2 sama dengan 1. Ya. 2 tambah 2 sama dengan 1. Kalau dalam ilmu matematika salah itu. Ya 2 tambah 2 yang 4 itu. Seperti yang tadi, mertua laki-laki, mertua perempuan, ayah dan ibu kan dua-duanya digabungkan menjadi 1 tuh. Berarti posisinya selaku orang tua. Bagaimana kita mendoakannya? Sama. Ya, mendoakan mertua dan juga mendoakan orang tua. Tinggal lagi kan kalau yang namakan kecenderungan itu yang namanya manusia pasti ada. Kecenderungan itu pasti ada. Yang jelas kita lebih cenderung kepada ibu ataupun orang tua kandung kita, tapi tidak boleh dinampakkan itu sesuatu yang keliru di dalam berumah tangga. Jangan dibeda-bedakan gitu. Jadi masalah tuh. Berarti tetap kita doakan dua-duanya. Seperti itu. Baik ia mertua. Tidak harus pakai bin itu. Seperti itu. Karena bin-bin ini kan kebiasaan daripada orang Arab, karena biasanya mereka 2 namanya. Seperti tadi Anas bin Malik. Karena biasa dipanggil dia Anas bin Malik, maka ketika penyebutan nama dia Anas bin Malik. Seperti itu. Tapi ketika kita tidak menyebutkan binnya, takutnya nanti tertukar orangnya. Tidak akan tertukar itu. Malaikat itu valid catatannya Pak, tidak ada error. Yang ada error dalam catatan kita. Ya, errornya itu berkaitan dengan hal-hal yang lain. Tapi kalau berkaitan dengan angka, tidak akan error itu. Ini perbedaan hal yang lain seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya silakan.
dengan satu uang. Jadi kalau saya beli uang itu tidak sama apa itu Mas Tadi. Ada kalau saya tidak satu orang. Sementara saya mestinya dua orang. Kemudian ketika itu Mas Tadi. Baik, ini perkara masalah kiriman, Pak. Tapi kalau masih kurang untuk yang menerima, masih banyak yang mau menerima seperti itu. Nah, berkaitan dengan kondisi orang tua dan mertua. Orang tua masih ada dua-duanya, kemudian mertua satu orang. Apakah kita samakan posisi dua orang dengan satu orang? Ini yang perlu kita dudukkan ini, Bapak. Keadilan yang dimaksudkan di dalam agama Islam jumlahnya tidak harus sama. Itu namanya keadilan. Ya, keadilan itu sesuai dengan porsi. Seandainya kita punya anak dua, anak yang pertama SMA, anak yang kedua SD. Ini kata Pak Ustadz kemarin harus berlaku adil kepada anak. Ya kasih jajan anak SMA 20.000, ya kasih ke anak SD 20.000 tuh. Akhirnya anak SD itu bingung, ini 20.000 itu untuk jajan habis-habisan seperti itu. Tidak, sesuai dengan porsi. Ya sesuai dengan porsiditas. Kalau memang anak SD wajar dia 2.000, kasih 2.000. Anak SMA mungkin 10.000, seperti itu namanya adil. Berarti keadilan itu tidak harus sama bentuk ataupun jumlahnya. Ya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Karena waktu Isya sudah masuk. Ya silakan. Berhubung Ustaz membaca selesai. Ini terakhir kita sering kok komunikasi lewat ini. Nah, ini Ustaz, jawab dulu. Tanggung jawab seorang bapak atau kepala rumah tangga atau seorang suami. Kita mendengar kisah-kisah Nabi, antara Nabi Nuh dengan anak-anaknya, antara Nabi Lut dengan istrinya, dan mungkin nabi-nabi lain. Jadi pertanyaan saya, kalau kita berpedoman kepada kisah dua nabi dan berarti mohon ampun semua tidak ada keberhasilan dari sang nabi untuk mendidik anak dan istrinya. Kalau hal itu kita alami sendiri terhadap anak istri kita dengan berpedoman kepada kisah dua nabi ini, apakah salah? Baik. Baik, Bapak Ibu jamaah salat fardhu maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan dengan kewajiban seorang pemimpin di dalam rumah tangga. Memang kita sering mendengar dan juga mengetahui bahwasanya kisah daripada Nabi Nuh, salah satu di antara anaknya yang enggan untuk mendatangi dakwah daripada Nabi Nuh. Begitu juga dengan Nabi Lut, istrinya sendiri tidak mau. Ini ada kaitannya dengan kehidupan kita. Yang pertama, ada namanya kejadian itu ta'abbudi, berkaitan dengan nabi-nabi tertentu. Ya, jangan sampai kita ambil sisi negatifnya. Maksudnya apa? Jangankan kita, sedangkan nabi saja seperti itu. Nah, ini sesuatu yang keliru itu, bahaya. Kenapa Allah takdirkan seperti itu? Untuk menjadi bahan pembelajaran di dalam kehidupan kita sebagai amanah, sebagai seorang pemimpin. Apa kata Nabi Nuh kepada Allah? Ya Rabbi, wahai Tuhan kami, bagaimana mungkin salah seorang anakku tidak ikut mau bergabung di dalam kapal bahtera ini, padahal kan masyarakat biasa sudah bergabung. Apa kata mereka nantinya kepadaku? Apa nanti kata mereka kepadaku? Kata Nabi Nuh, anakku sendiri tidak mau mendengarkan dakwahku. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya wahai Nuh, kata Allah, engkau tidak bisa memberikan petunjuk terhadap orang yang kamu cintai. Yang maha memberi petunjuk itu adalah aku. Berarti hikmahnya kita selaku kepala rumah tangga selalu berusaha ya semaksimal mungkin untuk mendakwahi daripada keluarga kita. Di akhir hayatnya tidak mau mendengarkan ataupun itu diserahkan kepada Allah. Hikmahnya di situ. Ya, hikmahnya di situ. Tidak langsung diambil sisi negatifnya seperti itu. Nah, ini hal-hal yang perlu kita pahami di dalam kehidupan kita. Yang jelas petunjuk itu sangat-sangat mahal. Dan petunjuk itu tidak datang dengan sendirinya. Ini yang salah paham.
Terkadang ada seorang gadis, kenapa belum pakai jilbab? Apa katanya? Belum datang petunjuk dari Allah. Yang jelas hatiku dulu dijilbabi, baru kepalaku, kata dia. Nah, ini orang-orang yang perlu diruqyah kalau seperti itu. Ini sesuatu yang bertolak belakang. Ya, yang mana jilbab itu sesuatu yang diwajibkan di dalam agama Islam. Kecuali pemahaman yang keliru mengatakan bahwasanya jilbab itu tidak wajib. Nah, ini pemahaman yang keliru itu. Apapun jenis daripada pangkat, jabatan dan juga akademiknya, ketika dia memberikan statement bahwasanya sesuatu yang wajib itu tidak wajib, nah, ini masalah kan? Ya, masalah. Nah, dikarenakan terkadang kan ada sosok seseorang itu jadi panutan sehingga banyak orang yang tidak memakai jilbab dikarenakan argumentasinya seperti itu. Bahaya. Padahal itu hadis qat'i, hadis yang jelas, baik ia dari. Berarti kesimpulannya seperti itu. Nah, tetap tidak ada batas perjuangan kita terhadap keluarga untuk mendakwahi mereka, baik ia dari segi nafkah, baik ia dari segi usaha, perkataan. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemberi petunjuk, seperti itu. Baik, wallahu a'lam bishawab. Kita tutup majelis kita ini dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin, dengan doa faqatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah korek nih.